Oke, ini, menarik ya, kenapa kenapa emas bisa ATH terus-menerus gitu kan, Iya. biar saya bisa merubah nasib. No ya, big no saya bilang. Sangat-sangat tidak ya teman-teman ya. Halo, selamat datang di episode pertama Power Talks with XM. Bersama saya Atia, host dari podcast ini. Apa sih sebenarnya Power Talks with XM ini? Jadi seperti namanya, setiap bulan kita akan ngobrol dengan para ahli untuk membagikan tips dan insight yang eksklusif pastinya hanya untuk Sobat XM. Dan di episode pertama ini adalah langkah pertama yang besar bagi kami. Jadi terima kasih banget buat Sobat XM yang lagi menyaksikan dan mendengarkan ya. Dan untuk topik di episode pertama kali ini adalah kerja kantoran di siang hari, trader gold di malam hari. Cocok banget untuk Sobat XM yang mungkin kerjanya 9 to 5 tapi mau raih passive income dari trading gold. Karena memang pas banget nih, gold baru-baru ini baru saja mencetak all time high-nya, jadi prospeknya sangat bagus. Nah, penasaran gak sih untuk episode pertama ini ada tamu spesial siapa? Langsung saja kita sapa bersama. Ada Coach Agam. Halo Coach, apa kabar? Halo Kak Atia, kabar baik. Kak Atia gimana nih Baik juga kabarnya? dong, karena ini episode pertama jadi Oh, kita baik harus juga. menggebu-gebu nih Coach. Oh, siap. Baik, Siap sedikit siap. mengenai Coach Agam. Jadi Coach Agam ini adalah seorang trader yang aktif mengajar investasi dan trading dan juga berkomitmen mendorong literasi keuangan generasi muda. Coach Agam ini juga konten kreator di TikTok dengan 6.000 lebih followers dan sudah jadi pembicara dan moderator di berbagai event online dan offline. Jadi pastinya apapun yang diberikan insight dari Coach Agam hari ini akan sangat berguna bagi kamu semua Sobat XM. Oke, Coach, tadi aku udah memberikan bocoran ya mengenai apa sih yang akan kita bicarakan di episode pertama ini mengenai mungkin bisa masuk ke financial freedom ya, apalagi konteksnya ini untuk Iya, iya. pegawai. Mungkin gak sih dengan Iya. emas yang baru saja cetak all time high ini, yang dimana pasti menjadi momen menarik ya buat bahas financial freedom, khususnya perspektif karyawan. Ada harapan gak sih Coach sebenarnya untuk karyawan? Silakan. Oke. Jadi ini cukup menarik juga ya teman-teman ya, karena emas, aset yang terbilang safe haven ini naiknya sangat eksponensial sekali ya teman-teman. Bahkan sekarang sudah menyentuh all time high-nya di $4.300 per Wow. ounce-nya gitu teman-teman. Wow, ini ya seperti yang kita tahu ya, biasanya yang suka beli emas itu emak-emak gitu ya, ibu-ibu gitu, ibu Betul, rumah betul. tangga, nenek-nenek gitu kan yang suka beli emas itu. Wah, sekarang lagi full senyum itu mereka itu. Karena harga emasnya lagi naik tinggi juga. Nah, sekarang kita tariknya perspektifnya dari karyawan. Apakah kita kalau seorang karyawan itu bisa juga meraup keuntungan atau at least kita dapatlah sedikit keuntungan dari kenaikan emas ini? Tentunya bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sebagai kita pekerja atau karyawan itu kita kerja 9 to 5 ya, kita digaji 1 bulan sekali teman-teman ya. Kita digaji 1 bulan sekali karena ya misalkan UMR atau gaji kita pas-pasan, kita jangan spendingnya jangan dibanyakin ya. Jadi buat gayanya jangan gede banget gitu ya. Sulit tuh. Bagusnya, nah Sulit itu dia menahan Kak. diri ya, Jadi apalagi sekarang lagi banyak yang terpadel-padel ini Coach Agam. nah kan, pedal iPhone 17 Pro, Betul, memang waduh. selalu didorong untuk Ya, menjadi konsumtif gitu ya Coach. betul. Nah, jadi itu dia pentingnya kita harus punya juga nih basic dari literasi finansialnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan dari gaji per bulannya ini sisihin 10% buat beli emas gitu. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan nggak pengen beli emas secara real ya teman-teman bisa tradingin emasnya gitu. Karena emasnya sekarang kalau kita lihat secara market structure naik terus ya, kita berarti bisa buy emasnya. Misalkan kemarin yang beli emas di harga 4.000 sekarang juga udah untung karena emasnya udah di harga 4.300 gitu. Itu kita dari sana udah dapat capital gain-nya gitu teman-teman. Nah, jadi financial freedom buat karyawan itu bisa, tapi kita harus punya dulu basic literasi finansialnya. Dasar dari kita literasi finansialnya harus ada, dan spendingnya buat gayanya ditahan dulu. Buat apa? Buat kita sampai ke titik financial freedom. Karena
Banyak sekali ya orang yang mikir, gimana caranya buat financial freedom, dan financial freedom itu cuma buat pengusaha aja, cuma buat bos aja, cuma buat, trader yang full time aja. Enggak teman-teman ya, karena saya juga punya kenalan, seorang bapak-bapak ya, dia kerja juga ya, dia kerja di suatu company, dia kerja di suatu kantor gitu, tapi dia juga bisa menghasilkan dari dia trading emas gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita pekerja, kita pegawai, kita karyawan yang kerja dari jam 9 sampai jam 5, namun kita bisa juga mendapatkan passive income dari kenaikan harga emas ini gitu. Dan lonjakan harga emas ini tuh bikin kita tuh, kita kayak di apa ya, kayak ditabok gitu, kayak ditampar, "Hei, sadar Wake up sadar," call gitu. ya berarti Pentingnya ya. untuk Ah. Nah, itu dia ya. Pentingnya untuk kita mendiversifikasi ya, teman-teman. Jadi kita jangan deposito aja, deposito satu, enggak ya. Misalkan dari total uang dingin kita ya, total uang yang bisa kita investasikan atau total dari uang yang kita bisa tradingkan, ya kita dibagi-bagi, misalkan berapa persen di deposito, berapa persen di obligasi, berapa persen di reksadana, berapa persen di emas, berapa persen untuk kita tradingkan. Jadi ya jangan hanya di satu instrumen aja. Kenapa? Karena kalau kita di satu instrumen aja, ternyata instrumen ini anjlok, ya berarti portofolio kita, uang yang kita buat investasikan juga drop gitu. Berbeda kalau kita misalkan uang kita bagi-bagi nih, misalkan di obligasinya lagi anjlok tapi emasnya ngangkat. Nah, itu dia. Jadi pentingnya dari diversifikasi ini adalah at least ketika ada satu yang turun, ada satu nih yang ngangkat kayak gitu. Karena gameplay kita itu jangka panjang, vision kita long term gitu. Jadi bisa financial freedom didapatkan untuk karyawan, tapi harus tahu caranya seperti apa. Jadi harus Gitu, tahu Kak cara Atia. mainnya dulu ya. Gimana mau menang kalau nggak tahu Betul. gameplaynya seperti apa. Sangat bagus sekali ya. Betul, Jadi betul. untuk sobat XM ya yang belum mendiversifikasi portofolionya, mungkin dari sekarang bisa dipertimbangkan ya untuk mendiversifikasi. Tapi ada nggak sih mix portofolio yang paling mantep nih selama ini gitu? Misalnya emas dan kripto atau forex emas, apa ada nggak sih yang kayak ini mix paling baik nih untuk diversifikasi portofolio, atau sebenarnya bisa aja coba Oke. semuanya? Oke, paling baik ya. Oke, mungkin kita breakdown dulu ya. Kita breakdown dulu dari awalnya kenapa kita harus investasi. Jawaban dari kenapa kita harus investasi adalah karena kita mengalami inflasi. Uang kita yang dulu itu berbeda dengan uang kita yang sekarang. Misalkan nih, Kak Atia dulu uang 100.000 bisa dibawa ke swalayan ya, buat beli sembako itu kayaknya dapat semua gitu kan, 100.000 dulu misalkan di tahun 2015 ya, 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang bawa 100.000 ke swalayan itu udah beda ya. Kita kalau dulu 10 tahun yang lalu kita bawa 100.000 kita bisa beli sembako 9 bahan pokok itu kita bisa beli. Mungkin sekarang kita bisa belinya apa? Kita bisa belinya beras sama minyak doang ya. Betul. Beras sama minyak doang. Itu doang tuh 100.000. Itu kan berarti nilai dari uang kita nih menurun gitu ya teman-teman ya. Ada yang hilang nih nilainya nih. Value dari uang kita itu menurun gitu teman-teman. Nah, itulah fungsi dari investasi. Kalau dari data BPS ya, inflasi itu di Indonesia itu 3-4% katanya ya kalau dari data. Tapi faktanya teman-teman atau sobat XM di sini, coba sobat XM buat yang udah ini deh, buat yang udah punya anak. Dana sekolah itu berapa besar persentase kenaikannya? Ini kalau saya tanyain ke orang-orang, kalau saya tanyain ke ibu bapak yang ada di luaran sana, mereka pasti jawab rata-rata kenaikannya itu 10-15%. Per tahun. Wow banget teman-teman. Per tahun naiknya segitu. Nah, jadi kalau kenaikan dari persentase dana sekolah dan lain sebagainya itu 10-15%, sementara instrumen-instrumen kayak deposito, reksadana ya, itu cuma ngasih kita return berapa? 4%, karena inflasinya katanya cuma 4% juga. Jadi ketutup lah sama deposito sama reksadana. Tapi kan faktanya di lapangan berapa? 10-15%. Ini return dari deposito reksadana masih kurang 6% gitu kan. Itu ibarat kalau kita ngisi air pakai ember gitu, kita ngisi air terus embernya bocor, jadi embernya nggak akan pernah penuh sama air gitu. Jadi
Yang bagus ya, yang bisa memberikan return 10-15% itu adalah ya sekarang bisa kita lihat kenaikan emas sangat eksponensial teman-teman. Satu, emas ya. Yang kedua ada saham teman-teman. Yang ketiga ada kripto ya. Memang ini high risk, memang resikonya sangat tinggi, tapi returnnya juga sangat tinggi. Dan ini yang bisa nutupin inflasi dari kita punya inflasi di, kalau saya tanya ke orang-orang 10-15% itu Kak Atia. Jadi bagusnya kita diversifikasinya saham ada, emas ada untuk pegangan karena aset safe haven juga, tapi di kripto juga ada kayak gitu. Menarik banget coach. Ini mulai pasti yang nonton lagi mulai mempertimbangkan nih. Aduh, aku belum di kripto lagi gitu. Terus langsung mulai aja boleh. Tidak ada kata terlambat ya Sobat XM. Betul. Nah, tapi kita kembali dulu nih ke akar permasalahannya. Ini memang sudah bisa kita lihat ya fenomenanya, banyak karyawan, no offense ya Sobat XM, tapi memang banyak karyawan yang masih kesulitan secara finansial ya. Jadi memang tadi sudah disebutkan oleh Coach Agam, gajinya naik tapi gaya hidup ikut naik. Terus kapan nabungnya, kapan investasinya gitu kan. Dan masih banyak karyawan yang juga belum punya financial planning mindset seperti itu. Ada lagi gak sih masalah-masalah lain, kenapa sih karyawan tuh zaman sekarang kayaknya secara finansialnya tuh susah dibilang Oke gitu. Pas-pasan ya, pas-pasan gitu, pas-pasan banget. Jadi kalau saya lihat dari akar permasalahannya tadi benar yang sudah disinggung oleh Kak Atia ya. Jadi adanya gajinya memang naik, namun taraf hidupnya juga naik. Nah, jadi kalau konsep kita mau bisa financial freedom adalah income-nya naik, tapi gaya hidupnya stuck. Income-nya naik, pendapatannya naik, kita dapat income dari manapun ya, pintunya dari mana aja, tapi hidupnya tetap harus kayak gitu aja. Misalkan awalnya gaji kita 5 juta. Gaji kita 5 juta ya, kita tetap makan di warteg gitu. Makan di warteg berapa? 15.000 lah ya sekali makan gitu. Nah, ternyata kita naik nih gaji kita jadi berapa? 8 juta misalkan ya, naik. Nah, yang salah adalah ketika kita naik udah jadi 8 juta, kita misalkan dari makan dulu aja deh, makannya kita juga naik. Misalkan sekarang kita makannya di restoran terus gitu ya, yang sekali makan itu berapa? 50.000 gitu atau bahkan 100.000. Nah, jadi konsepnya adalah income-nya naik, tapi gaya hidupnya stop, gaya hidupnya stuck di situ, nggak boleh dinaikin. Nah, kenapa karyawan atau para pekerja, para pegawai ini susah untuk mendapatkan financial freedom? Karena itu tadi, income-nya emang naik, tapi gaya hidupnya juga naik. Jadi terus aja kayak gini gitu. Ya, yang jalan core-nya adalah income-nya naik, tapi nya stop gitu. Jadi kita bisa punya uang, punya lebih banyak uang buat kita investasikan, punya lebih banyak uang buat kita masukin ke aset-aset atau instrumen-instrumen yang bisa memberikan kita benar-benar kaya. Karena benar kaya dan terlihat kaya itu berbeda ya. Jadi kalian pengen lihat yang mana? Kalau kalian pengen terlihat kaya, ya berarti kalian cuma terlihat kaya aja, sebenarnya nggak kaya. Tapi orang kaya yang benar-benar ya dia ke bank pakai kaos oblong warna putih, sendal jepit gitu ya. Tapi prioritas. Itu dia. Itu sebenarnya menjadi tujuan kita ya. Nah, itu dia. Sebenarnya kan tujuan kita itu kan, kita jadi prioritas, jadi private di suatu bank, ya kan. Kalau jadi private atau prioritas itu at least 500 juta ya, 500 sampai 1 M gitu buat jadi prioritas di bank itu. Nah, itu kan itu yang kita mau, ya teman-teman lihat aja orangnya kayak gimana. Orangnya kaos oblong, terus juga pakai sandal jepit. Dia nggak pakai sepatu kulit yang mengkilap, terus nggak pakai jas. Wah, enggak ya teman-teman. Jadi bedakan teman-teman pengen terlihat kaya atau pengen kaya beneran nih, itu dulu ya. Terus tadi ya, basic dari finansialnya harus kuat ya, harus kuat. Jadi kita harus punya active income dulu, terus udah kayak gitu, udah punya active income, tambahin passive income. Dari apa? Misalkan kita jualan, atau sekarang udah ada affiliate ya. Jadi kita bisa ngejualin barang orang, nanti kita dapat komisi. Terus nanti yang terakhir baru kita ke portfolio income. Jadi portfolio kita growth dan itu memberikan kita kekayaan. Seperti itu Kak Atia. Tapi ini mungkin ada satu quotes yang menarik nih Coach Agam.
Jadi kalau Mhm mhm. banyak mungkin karyawan yang masih berpikir resikonya besar nih kalau investasi. Mhm Padahal yang belum mhm. disadari adalah Sobat XM, resiko paling besar itu justru kamu tidak investasi sama sekali. Itu lebih bahaya Betul, lagi ya kan? Lebih resikonya besar tepat. lagi. Nah terus tadi Heeh heeh. yang kaos oblong, terus sendal jepit, itu banyak duitnya gitu ya, atau kaya beneran. Kamu jangan ya udah abis ini pakai kaos oblong aja nanti siapa tahu kaya. Nggak gitu cara pikirnya ya. Nggak gitu nggak Gak gitu. gitu ya. Oke, seru banget ya. Dan masih berlanjut nih perbincangan kita. Di sini aku sekarang mau nanya nih Coach Agam. Jadi financial freedom itu bukan berarti berhenti kerja ya di sini ya, Mhm tapi mhm. punya kebebasan untuk memilih mau kerja Betul. karena mau atau bukan Mhm karena harus, mhm seperti itu ya. Mungkin mhm. boleh nih secara pandangan Coach Agam sendiri yang dinamakan financial freedom itu yang seperti apa sih Coach untuk Oke. ya, silakan. Jadi yang dinamakan financial freedom atau yang kita maksud financial freedom di sini adalah ya finansial kita keuangan teman-teman. Freedom kebebasan. Jadi kita udah bebas secara keuangan gitu teman-teman ya. Kita bukan lagi kerja karena keharusan, tapi kita kerja itu karena mau gitu teman-teman. Karena kenapa orang-orang kaya ya? Kenapa orang-orang kaya di luaran sana itu mereka masih pada kerja gitu? Karena mereka suka aja karena mereka suka kerja gitu teman-teman. Karena mereka mau kerja. Tapi kalau ditanya duitnya udah banyak dia mau nggak kerja sampai dia mohon maaf sampai dia meninggal pun udah aman gitu hidupnya. Tapi kenapa dia masih kerja? Ya karena dia suka, karena dia mau kerja gitu teman-teman. Jadi bukan Bukan dia harus mah ya. nggak kaya. Nah iya. Jadi dia mah nggak kaya. Kenapa nggak kaya? Karena dia masih kerja tuh nggak kayak gitu teman-teman. Jadi emang ada aja orang yang kerja itu karena dia suka, karena dia mau gitu. Dan buat karyawan yang pengen mencapai financial freedom ini, satu ya, langkah pertama adalah sisihkan dulu dari pemasukan. Nah, ini ada quotes juga dari Warren Buffett ya, sosok investor yang sangat terkemuka sekali. Jadi bukan investasikan apa yang kamu sisakan, namun sisihkan dari awal itu. Jadi kita dapat uang, misalkan gaji kita misalnya 7 juta gitu. Jadi bukan kita udah pakai segala macam, sisanya baru kita investasiin, tapi dari awal 7 juta udah langsung pisahin. Misalkan 7 juta dapat 2 juta langsung pisahin buat investasi. 2 juta langsung pisahin buat beli emas, misalkan 5 jutanya baru tuh buat kehidupan 1 bulan ke depan. Kayak gitu. Jadi langsung sisihkan dari apa yang kita dapat pertama kali itu. Satu ya. Jadi kita sisihkan dulu, kita dapat uang, ya terus kita tabung. Bagus-bagus dari tadi yang 5 juta ada sisanya lagi bisa kita tabung. Lalu kita investasi di instrumen yang aman dan instrumen yang liquid, teman-teman. Nah, ini ada 2 jenis aset, teman-teman ya. Ada aset yang liquid dan ada aset yang non liquid. Aset yang non liquid itu misalkan contohnya tanah ya, properti, real estate itu kan non liquid teman-teman. Teman-teman punya tanah nih, teman-teman punya tanah misalkan berapa 1 hektar gitu ya misalkan. Tapi teman-teman apakah bisa langsung jual sekarang juga gitu? Detik ini juga bakalan ada yang beli gitu? Kan susah ya teman-teman ya. Itu kita harus naruh plang dulu dijual. Kalau nggak kita ngiklan dulu ya. Buat si tanah ini tuh laku. Ya syukur-syukur laku gitu ya teman-teman ya ketika kita udah ngiklan. Karena banyak sekali ya udah ngiklan, udah pakai jasa buat ngejualin tetap aja nggak laku karena ya sesulit itu emang buat mencairkan aset yang non liquid ini. Dan yang kedua itu ada aset yang liquid teman-teman. Aset yang liquid ini adalah aset yang cairnya itu cepat gitu. Contohnya apa? Contohnya saham, contohnya kripto ya. Contohnya kalau kita juga trading itu kan cair uangnya teman-teman ya. Jadi misalkan saya beli Bitcoin lah ya. Misalkan saya beli Bitcoin senilai 100 juta di detik ini ya. Di detik ini saya beli Bitcoin 100 juta. Dan detik berikutnya saya pengen jual 100 juta Bitcoin, 100 juta ini dalam bentuk Bitcoin itu udah bisa saya dapetin lagi rupiahnya gitu teman-teman. Uangnya udah bisa balik lagi ke saya. Nah itulah maksud dari aset yang liquid gitu. Oke, ada lagi nggak Dan nih caranya nih? kita ada lagi Kak Atia nih. Terus kita bisa membangun income kedua kita. Jadi, nah ini juga teman-teman harus ketahui ya, ada 3 jenis income. Tadi sebenarnya udah saya bahas di awal. Satu, active income. Ya, misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan, ya teman-teman digaji per bulan, itu active income teman-teman ya. Yang kedua, passive income. Tadi, misalkan teman-teman ada keahlian
jasa desain. Teman-teman buka jasa desain. Untuk apa? Untuk mendapatkan passive income-nya. Karena ketika teman-teman dapat passive income-nya, itu enak tuh tambahan masukan tipis-tipis kecil-kecil juga ya. Kalau sesuai peribahasa ya, sedikit-sedikit menjadi bukit gitu teman-teman. Cakep. Dan yang ketiga, itu ada portfolio income. Jadi aset kita yang sudah kita investasikan ya, terus berkompon ya, dia kompon terus dia naik terus secara perlahan-perlahan, akhirnya kita mendapatkan keuntungan juga, entah itu dari capital gain atau misalkan dari saham kita dapat dividennya kayak gitu. Dan kalau sekarang udah banyak ya Kak Atia ya, kayak produk digital Kak Atia ya. Kalau Kak Atia tahu itu banyak banget kayak e-book, terus kayak ada journaling. Itu bisa dijualin teman-teman ya, itu bisa dijualin. Dan wah, saya sering juga, dan bahkan saya nonton ada videonya yang orang tuh dapat 1 miliar dari jualan digital produk. Wow. Itu jadi banyak sih sebenarnya jalannya. Jadi jangan berpatok hanya dari satu income saja. Kita cari income yang lain, pintu-pintu rezeki yang lain harus kita cari gitu. Itu Kak Atia. Betul ya. Jadi sebenarnya rezeki itu sudah kita miliki, cuma kita harus menjemputnya saja, Sobat XM. Iya. Jadi kita harus cari pintunya yang mana nih yang diketok. Udah mulai merasa belum nih Sobat XM? Aduh, kayaknya ada harapan nih aku untuk mendapatkan financial freedom. Belum? Tenang aja. Pembahasan kita masih berlanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ya, fenomenanya emas itu masih menjadi aset favorit karena mungkin juga safe haven ya. Dan emas ini dikenal sebagai safe haven, nilainya cenderung stabil bahkan saat market lain volatil. Nah, bagaimana nih tanggapan Coach Aga mengenai ini? Oke, ini menarik ya. Kenapa emas bisa ATH terus-menerus gitu kan? Ini yang sering ditanyakan nih. Ini masih bisa beli nggak? Nah, itu kan juga iya kan naik yang sering terus soalnya kan ditanyakan. orang jadi kayak aduh mahal banget belinya gitu. Gimana Coach? Bener. Jadi alasan kenapa emas ini cetak all time high terus-menerus itu satu ya, adanya ketidakpastian dari ekonomi global. Teman-teman kalau di sini ngikutin berita, itu Presiden Amerika Donald Trump itu kemarin mengenakan pajak ke Cina ya, Xi Jinping presidennya itu sampai 100% teman-teman. Nah, ini ada ketidakpastian nih dari ekonomi global teman-teman ya. Jadi ketika ada ketidakpastian dari ekonomi global, emas pasti bakalan dilirik. Emas pasti bakalan orang lihat, orang tertuju ke emas. Kenapa? Karena emas ini tuh aset yang safe haven tadi yang sudah Kak Atia katakan. Karena gini loh, siapa sih di muka bumi ini yang nggak mau punya emas? Yang nggak mau kalau dikasih emas? Semuanya pasti mau, teman-teman. Ini kita di Indonesia, kita punya emas, misalkan berapa? Misalkan kita punya emas 10 kilo ya. Wow, banyak banget. Taruh di mana tuh? Terus kita misalkan kita terbang ke mana ya? Kita terbang ke Filipina ya. Oke. Kita jual emas kita di Filipina, kita tukerin pakai uangnya Filipina, itu juga orang sana mau, teman-teman. Kenapa ya? Karena emas ya begitu berharga ya. Emas itu dianggap berharga sama satu manusia di muka bumi ini, teman-teman. Seluruh manusia di muka bumi ini. Teman-teman ke Ukraina juga bawa emas ya, dijual emasnya di sana juga mereka mau gitu. Itu dia kenapa emas itu ketika ada ketidakpastian ekonomi secara global ini, emas itu menjadi naik ya, karena orang-orang pasti belinya emas. Wah, ini saya harus ngamanin uang saya nih kemana, aset yang aman, aset yang terbilang safe haven yaitu emas. Terus yang kedua, kenapa emas ini terus naik? Dolar dari Amerika ini terus melemah, teman-teman. Karena dulu dolar Amerika itu kenapa bisa kuat? Karena di backupnya sama emas. Tapi ya karena ada peristiwa, yaitu ada Presiden Amerika, saya lupa tahun berapa. Jadi Presiden Nixon ini dia dolarnya ini nggak di backup lagi sama emas. Disitulah mulai dolar itu menjadi uang yang diprint dari kertas aja gitu. Jadi tidak berharga. Bahkan kalau kita lihat dari statistik ya, kalau kita lihat secara chartnya, itu dolar itu udah melemah 99%, udah kehilangan value-nya itu sebegitu
besarnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika dolar Amerikanya melemah ya udah emasnya jadi aset yang safe haven gitu. Orang punya dolar ya jual aja buat beliin emas gitu teman-teman, karena ya emasnya naik sementara dolarnya turun gitu teman-teman. Lalu tingginya permintaan dari bank sentral dan juga investor dari retail teman-teman. Jadi yang beli emas itu bukan cuma kita retail ya, kita retail ini masyarakat, ini disebutnya retail. Jadi bukan cuma dari kita aja yang beli emas. Institusi, bank sentral, negara itu pasti mereka punya cadangan emasnya teman-teman. Nah, ketika supply-nya terbatas tapi demand-nya sangat tinggi, ya wajar harganya melonjak begitu tinggi ya. Kalau teman-teman juga sekarang lihat di berita itu di luar sana ya, saya lupa di negara mana ya, pokoknya di luar negeri itu orang-orang pada baris di depan toko emas teman-teman untuk beli emasnya gitu. Ya kalau teman-teman beberapa waktu yang lalu juga kayaknya sempat lewat deh di berandanya ya. Jadi ada orang lari-lari di Mall Indonesia buat ke toko emas dan mereka beli emas. Itu ngantrinya panjang banget juga gitu. Jadi bukan cuma kita masyarakat yang pengen emas, ya institusi, bank sentral juga beli emas gitu. Jadi wajar aja harganya naik. Itu Kak Atia ya. Tapi emas yang kayak Alasan gimana dari sih harga Pak sebenarnya yang bisa dibeli gini? Soalnya kan kalau misalnya yang tadi tuh di mall berbondong-bondong rebutan emas gitu. Emas yang kayak gimana gitu loh. Mungkin kan belinya perhiasan, itu nggak masalah. Kalau Oke. misalnya memang yang beli fisik ya. Oke. Sebenarnya emas yang bagus itu emas yang murni, teman-teman. Logam mulianya. Oke. Kalau misalkan mungkin yang terkenal itu antam ya. Jadi ada kalau teman-teman lihat ini biasanya suka jadi mahar kalau orang-orang nikah. Jadi ada yang dia tuh bentuknya persegi gitu, teman-teman. Nah, itu emas yang kita maksud, emas yang berharga itu yang logam mulia. Kalau udah jadi perhiasan itu sebenarnya kurang karena itu ada campuran-campuran lainnya kayak gitu. Jadi emas yang kita maksud, yang saya maksud di sini adalah emas logam mulia kayak gitu Kak Atia. Jadi ini memang sama seperti karir ya Sobat XM. Naiknya pelan tapi pasti lebih sustainable. Emas tuh kayak gitu. Dan juga Sobat XM bisa jadikan emas bagian dari portofolio seimbang. Boleh all in nggak nih? Betul. Coach. Nah, boleh all in atau enggak? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena all in itu enggak bijak teman-teman ya. All in itu enggak bijak. Tadi udah dikasih tahu dibagi ya, diversifikasi asetnya. Boleh misalkan porsi gedenya di emas karena aset safe haven misalkan 50%-nya emas deh ya, nggak apa-apa. Terus misalkan 25%-nya lagi di saham, 25%-nya lagi di kripto, oke gitu nggak apa-apa deh. Ya jadi jangan Gitu. FOMO ya, gara-gara semua orang beli emas. Jangan FOMO juga, iya. Ya udah di all in emas itu jangan, itu harus ditahan juga ya Sobat XM. Tahan. FOMO-nya itu. Oke. Baik Coach ya, sekarang mau nanya lagi nih. Sekarang kan emas baru saja cetak all time high-nya. Dari sudut pandang finansial, apakah makna momen ini untuk karyawan atau pekerja kantoran? Oke. Ini menarik ya pertanyaannya. Jadi emas ini emang cetak all time high ya. Dari sudut pandang finansial, apa sih momen yang bisa kita ambil sebagai karyawan atau pekerja kantoran? Jadi kayak gini teman-teman. Lonjakan harga emas yang mencetak rekor tertinggi terus-menerus ini bukan sekedar berita pasar aja teman-teman ya, tapi ini juga menjadi refleksi kalau karyawan ini penting untuk memanage uangnya, penting untuk memanage kekayaannya teman-teman. Emas emang termasuk aset yang safe haven, aset yang aman gitu ya teman-teman ya, yang cenderung stabil bahkan ketika ada perang itu emas pasti naik gitu teman-teman. Karena apa? Karena keadaan yang tidak menentu pasti orang-orang beralih ke aset yang safe haven seperti itu. Ketika harga emas ini naik ke level tertingginya atau mencetak level all time high-nya, itu menandakan meningkatnya kebutuhan investor global untuk mencari rasa aman, untuk menciptakan bantalan dia ketika terjadi sesuatu gitu teman-teman. Dan ini bisa kita jadikan alarm bahwa kita, setiap individu dari kita, termasuk karyawan, pekerja kantoran, ini perlu mulai memikirkan bagaimana strategi perlindungan terhadap aset kita sendiri gitu teman-teman.
Dan bagi karyawan ya, emas bisa jadi instrumen dasar untuk diversifikasi. Banyak sekali orang yang berpikir nih teman-teman ya, kalau investasi itu rumit ya, investasi itu sangat-sangat sulit, saya nggak ngerti Pak, dan lain sebagainya. Padahal memulai dari hal sederhana ya, misalkan kita beli emas secara rutin ya, setiap bulannya, setiap kita gajian, kita sisihin buat beli emas gitu teman-teman. Nggak usah buat ngejar kekayaan dulu, sekarang fokusnya adalah at least kita bisa ngelawan inflasi yang ada, itu dulu ya. Jadi dengan harga emas yang terus naik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa ya teman-teman, emas ini memberikan kita pembelajaran penting ya. Jadi nilai waktu dan konsistensi ini jauh lebih berharga daripada sekedar kita ngejar momen cepat untung. Karena banyak banget ya, wah saya pengen cepat untung, saya all in emas. Nah tiba-tiba harganya drop, ya dia kena kerugian gitu teman-teman. Jadi momen emas cetak all time high terus ini ya seharusnya tidak dilihat sebagai kesempatan spekulatif. Wah saya pengen all in aja biar saya bisa merubah nasib. No ya, big no saya bilang. Sangat-sangat tidak ya teman-teman ya. Oke. Tapi ini menjadi momentum untuk edukasi finansial. Oke, berarti saya harus punya sebagian nih dari aset saya harus sebagian punya emas nih. Tadi kalau saya bilang ya 50% nggak apa-apa di emas gitu ya. Jadi sebagai karyawan kita perlu menyadari bahwa financial freedom ini dimulai bukan dari gaji yang besar, tapi kebiasaan kecil yang berulang teman-teman ya. Kayak nabung ya di aset yang nilainya terjaga yaitu emas, dan kita bisa mengelola keuangan dengan tujuan yang jangka panjang, long term vision teman-teman. Itu Kak Atia. Menarik sekali. Ini boleh dijawab secara singkat ya, Coach Agam. Jadi apakah karyawan yang mau mulai berinvestasi di instrumen emas, saham ataupun trading, bisa tidak sih kalau mulai tanpa modal besar atau harus nunggu modal besar dulu? Ini singkat saja jawabnya. Oke. Tadi ya sebenarnya udah disampaikan di pertanyaan yang tadi. Jadi ini bukan tentang gaji besar jeder kita jadi bisa, enggak teman-teman. Ini kebiasaan rutin. Kebiasaan rutin. Ya. Oke. Kebiasaan rutin. Kita misalkan gaji berapapun ya, tapi kita bisa menyisihkan untuk kita beli emas ya at least Oke. buat aset safe haven. Sedikit-sedikit Itu bisa teman-teman. menjadi Sedikit-sedikit bukit. jadi bukit. Itu dia ya. Itu Inti sari dia. dari podcast kita hari ini ya. Jadi jangan nunggu Iya. dulu sampai aduh nanti deh nabung dulu sampai Nah. modalnya besar lah, kan ada inflasi. Nabungnya Itu dia. uang tunai ya Nah, udah nggak jadi ya Tuh. beli emasnya, Nggak nggak jadi-jadi. investasinya. Oke, luar biasa Betul, sekali. Ini mungkin ada satu pertanyaan cepat ya untuk fun segmen. Untuk Coach Agam, kalau detik ini Coach Agam profitnya gede dari trading gold dan cukup buat beli tiket pesawat, destinasi apa yang mau Coach kunjungi? Saya pengen ke Jepang. Ke Jepang. Kenapa? Ada apa di Jepang? Iya. Karena saya pengen ketemu Satoshi Nakamoto. Saya pengen nyari ya. Kayaknya Saya pengen nyari Satoshi belum Nakamoto. tentu dia ada di Jepang, Coach. Emang belum tentu ada di Jepang, tapi namanya Orang nama Jepang. Jepang ya Oh udah iya, saya cari deh benar-benar. di Jepang. Kali-kali ketemu adeknya, ketemu ibunya ya, Coach ya, tanyain deh. Oke deh, seru banget. Iya, iya. Wah, tidak terasa Coach, kita sudah sampai di penghujung episode pertama Power Talks Wow. with XM. Dan saya ucapkan terima kasih pasti untuk Coach Agam ya, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda, kamu Sobat XM yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat XM untuk mulai trading dan mengejar impian kamu semua. Jangan lupa untuk ikuti komunitas Sobat XM Indonesia di website XM, di mana Sobat XM bisa belajar lebih lanjut dari Coach Agam ataupun Coach lainnya di Ruang Lanjutan Indonesia setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 13.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa lagi di Power Talks with XM berikutnya. Bye-bye!